sini. Dok, Prin. Di belakang lu. Seorang ART berinisial SF diringkus tim Tekap 308 Satreskrim Polres Kota Metro Lampung. Ia diamankan saat tengah tertidur di tempat persembunyiannya bersama suami siri di wilayah Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Jadi pelapor atas nama Dewi Rahmayanti, dia kehilangan 5 juta. Terus yang lainnya berlian. SF diringkus lantaran diduga telah melakukan pencurian sejumlah perhiasan emas dan berlian milik majikannya sendiri. Pelaku mengaku nekat mencuri demi kebutuhan biaya dalam merayakan hari Lebaran bersama keluarga. Barang perhiasan hasil curiannya pun dijual dengan harga 9 juta rupiah dan uang dibelikan untuk sembako, pakaian baru untuk sang suami. Berbelanja di Sumatera Prangket, ketika pulang terlapor sudah tidak ada, sudah melarikan diri dan diketahui oleh pelapor membawa emas serta berlian milik pelapor. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal tentang pencurian, ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Tristanto, iNews melaporkan. Pemirsa merasa kesal karena harus mengantri hingga 2 hari, ratusan supir truk bermuatan sembako hampir baku hantam di Pelabuhan Sumur Makmur Abadi, Lampung Selatan. Keributan dipicu aksi sebuah truk pengangkut ternak ayam yang diduga menyerobot jalur antrian masuk kapal. Ketegangan tak terhindarkan di tengah panjangnya antrean truk yang mengular hingga berkilometer di kawasan Pelabuhan Sumur Makmur Abadi, Lampung Selatan. Ratusan supir yang sudah menunggu selama berhari-hari meluapkan emosi saat melihat sebuah truk bermuatan ayam diduga masuk tanpa mengikuti urutan antrean. Kondisi ini lantaran diduga lemahnya pengawasan dan sistem antrean di pelabuhan. Sopir menilai tidak ada ketegasan petugas dalam mengatur kendaraan masuk ke kapal. Sementara itu, kemacetan panjang yang terjadi bukan tanpa sebab. Pembatasan operasional truk selama angkutan Lebaran membuat ribuan kendaraan menumpuk di pelabuhan. Dampaknya tidak main-main. Ribuan ton logistik seperti sayuran, buah-buahan hingga ternak terancam busuk karena terlalu lama menunggu penyeberangan. Pembatasan truk sendiri dijadwalkan berakhir pada 29 Maret mendatang, namun hingga kini belum ada jaminan antrean akan segera terurai. Para supir berharap pemerintah dan pemangku kebijakan segera turun tangan. Mereka meminta penambahan armada, perbaikan sistem antrean, serta kebijakan yang lebih berpihak pada distribusi logistik. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Sulistiawan, iNews melaporkan. Beginilah aksi Aibtu Didik Darmadi saat mengatur arus lalu lintas di Jalan Arteri Parum Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sambil mengikuti alunan musik dari pengamen jalanan, Aibtu Didik berjoget mengatur arus lalu lintas kendaraan para pemudik yang akan kembali ke daerah asal, serta kendaraan wisatawan yang akan berlibur di sejumlah kawasan wisata di Kota dan Pelabuhan Ratu. Tentu saja ia tidak asal joget. Gerakan tangannya memberikan aba-aba sekaligus rambu-rambu untuk mempercepat laju kendaraan. Aksi ini dilakukan Aibtu Didi secara spontan untuk menghibur para pemudik maupun wisatawan yang kelelahan usai terjebak kemacetan. Ini kan situasi mungkin lagi meriah-meriahnya arus wisata yang mengarah ke Pelabuhan Ratu. Mungkin mereka lagi unek-unek atau menunggu selesainya one way. Ya, kita ada pengamen tadi kita tarik biar kita menghibur Pak ya. Masyarakat biar fresh kembali. Saya juga enjoy aja dari pagi sampai malam ini kita juga tetap semangat. Aibtu Didi juga mengimbau pengendara agar tetap konsentrasi dan tidak lengah saat mengemudi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, arus balik Lebaran dengan kereta api masih terus berlangsung. Jumlah penumpang yang tiba di Jakarta masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan keberangkatan.
Ya pemirsa, situasi terkini saat ini di Stasiun Pasar Senen memang masih menunjukkan keramaian, dan hal ini terjadi karena memang pada hari ini termasuk salah satu dari puncak arus balik yang terjadi dari Lebaran tahun 2026. Namun tentunya pemirsa, meskipun keramaian masih terjadi, situasi di Stasiun Pasar Senen sudah mulai kondusif. Hal ini diperkirakan karena meskipun arus kedatangan ini masih cukup tinggi, tapi angka keberangkatan ini sudah mulai menurun dan sudah berangsur kembali ke masa normal gitu. Dan jika kita berbicara mengenai data, pada hari ini memang angka kedatangan masih cukup tinggi, yakni di angka lebih dari 800.400 penumpang yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen. Dan angka ini hanya menurun sedikit jika dibandingkan pada saat puncak arus balik di Stasiun Pasar Senen pada tanggal 24 Maret 2026 lalu, di mana pada tanggal tersebut ada lebih dari 18.500 penumpang yang tiba begitu. Dan tentunya di Stasiun Pasar Senen ini sejumlah fasilitas masih disediakan, seperti adanya area bermain anak, sejumlah pos penjagaan juga masih tersedia tentunya untuk menjaga arus ataupun lalu lalang penumpang di Stasiun Pasar Senen. Dan tentunya untuk Anda pemirsa yang akan melakukan perjalanan arus balik Lebaran dan akan tiba di Stasiun Pasar Senen, diharapkan untuk selalu berhati-hati terutama terhadap barang bawaan Anda agar tidak tertinggal baik di dalam rangkaian kereta ataupun di area ruang tunggu stasiun. Dari Jakarta, Wenda Nura Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Aksi saling dorong hingga lemparan batu, balok, dan petasan oleh massa mewarnai penertiban lapak pedagang kaki lima oleh tim gabungan Satpol PP di Jalan Satando, ujung tengah Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Massa melakukan perlawanan sehingga kericuhan tak terhindarkan. Mereka menolak ditertibkan petugas saat menggelar lapak dagangannya di area fasilitas umum. Sejumlah massa diduga provokator diamankan polisi bersama TNI yang datang ke lokasi. Sementara sejumlah warga menjadi korban akibat kericuhan ini langsung dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis. Proses penertiban untuk sementara waktu ditunda lantaran warga mengklaim lahan tersebut bukan fasilitas umum tetapi tanah adat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Polisi membongkar sindikat operator perjudian di salah satu apartemen mewah di Kota Medan. Dalam aksinya, para pelaku berhasil meraup keuntungan sebanyak 7 miliar rupiah. Petugas Direktorat Siber Polda Sumut menggerebek 2 kamar di salah satu apartemen mewah di Kota Medan yang dijadikan sebagai markas operator praktek perjudian online. Para pelaku yang tengah asik mengoperasikan situs judi online ini pun tak berkutik saat petugas melakukan penggerebekan. Ketika kamar digerebek, total ada 19 orang pelaku berbagai peran yang ditangkap. 8 orang diantaranya wanita. Petugas turut menyita barang bukti elektronik yang digunakan dalam beroperasi. Sementara modus operandi para pelaku melakukan aktivitas judi online dengan cara mempromosikan situs judi online melalui sejumlah media sosial. Setelah 2 tahun beroperasi, mereka berhasil meraup keuntungan omset sebanyak 7 miliar rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Rashid, iNews melaporkan. Ribuan pengunjung membludak di wahana wisata air di Bogor, Jawa Barat jelang berakhirnya libur Lebaran. Bahkan adanya penayangan film bernuansa religi menambah antusias pengunjung. Panas terik ternyata bukan menjadi penghalang untuk para wisatawan menikmati keseruan beragam permainan berkonsep petualangan air terjangkau di Kota Bogor. Wisata air ternyata masih menjadi pilihan utama dalam mengisi libur Lebaran. Pengunjung terlihat membludak untuk bisa merasakan serunya permainan air yang tentunya mengasihkan. Bahkan tercatat 3.000 hingga 5.000 orang dari segala usia yang datang memadati area permainan air. Kolam ombak The Wave masih menjadi favorit antara bisa merasakan sensasi seperti berenang di laut. Tak ketinggalan, kolam permainan anak juga menjadi primadona. Bisa mengendalikan ombaknya nggak tadi? Iya, ada yang kebalik-balik. Tapi enak ya sensasinya ya. Udah keberapa kali di sini? Udah kayak dari kecil sih. Oh dari kecil udah main di sini ya? Kolam ombak Bejana Waterpark menjadi favorit pengunjung karena apa? Kita ombak ini benar-benar
Selain petualangan air, kali ini pengunjung bisa merasakan serunya menyaksikan sensasi film bernuansa religi dalam kisah 25 Nabi dan Rasul, mulai Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW di gedung sinema. Dari Bogor, Jawa Barat, Fukron Munawar, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews yang hari ini. Saya Wiki Eden undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.